Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Anisyara Olivia, NPM 1814131060. Di sini saya akan membahas tentang penerapan 3R atau reuse, reduce, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. 3R, reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama yaitu pengertian 3R. Sampah plastik yang menjadi perhatian seiring meningkatnya pencemaran yang ada di udara, tanah, hingga laut. Kasus penumpukan sampah plastik yang mencapai angka bertonton menjadi masalah yang perlahan menyulitkan. Sampah plastik di Indonesia sendiri mendapatkan angka yang cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Menurut data BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. 3R atau reuse, reduce, dan recycle sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R atau reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkannya menjadi sumber listrik atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, justru pengelolaan sampah dengan sistem 3R dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Nah, 3R itu terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama, reuse. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Yang kedua yaitu reduce. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Yang terakhir yaitu recycle. Recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 mengartikan sampah sebagai benda yang dibuang karena tidak terpakai dan tidak dapat digunakan lagi. Sampah dapat berupa sampah yang mudah membusuk seperti sampah dapur, daun-daun kering, kotoran hewan, dan sejenisnya. Sedangkan sampah yang tidak mudah terurai atau membusuk seperti sampah plastik, logam, gelas, karet, dan lain-lain. Nah, menurut Gilbert Prihanto dan Suprihatin pada tahun 1996, sumber-sumber timbulan sampah itu yang pertama ada sampah dari pemukiman, kemudian sampah dari tempat umum dan perdagangan, sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, sampah dari industri, dan sampah pertanian. Nah, selanjutnya, menurut Gilbert Prihanto dan Suprihatin tahun 1996, sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber tersebut berdasarkan bahan asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Nah, sampah organik ini diantaranya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, kulit buah, daun, dan ranting. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Contoh sampah jenis ini itu misalnya botol plastik, botol gelas, dan kaleng. Nah, selanjutnya, pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Pengelolaan sampah ini membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bagian yang sangat penting. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R dapat dilakukan mulai dari kawasan perumahan tingkat RT, RW, atau kelurahan. Dengan konsep ini, lingkungan menjadi sehat dan bersih melalui kegiatan daur ulang baik sampah organik maupun anorganik. Untuk pengelolaan sampah di permukiman dapat dimulai dengan memilah sampah sederhana menjadi sampah organik dan anorganik. Salah satu usaha pemanfaatan limbah tersebut adalah dengan menjadikannya kompos. Nah, untuk sampah anorganik dipilah kembali, sebagian dapat dijadikan barang kerajinan tangan dan sebagian dapat dijual ke bank sampah atau pengepul untuk diproses daur ulang. Selanjutnya, dampak penggunaan plastik. Dampak plastik terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik. Nah, dampak ini tuh ternyata sangat signifikan. Konsumsi berlebih terhadap plastik pun mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Fakta tentang bahan pembuat plastik umumnya polimer polivinil terbuat dari polychlorinated biphenyl atau PCB yang punya struktur mirip DDT. Nah, kantong plastik yang sulit untuk diurai oleh tanah ini membutuhkan waktu antara 100 hingga 500 tahun. Nah, sampah plastik ini akan memberikan akibat antara lain, yang pertama tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Yang kedua, racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Yang ketiga,
PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan. Yang keempat, kantong plastik akan mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah. Yang kelima, menurunkan kesuburan tanah. Yang keenam, kantong plastik akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun. Selanjutnya, yang ketujuh, hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Yang kedelapan, hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Yang kesembilan, ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur, menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Kemudian yang terakhir, pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Berikutnya saya akan memperlihatkan contoh-contoh penerapan 3R dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah reuse. Reuse atau yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah tidak terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan kembali toples bekas snack sebagai kontak penyimpanan di rumah. Seperti pada video ini, yaitu menggunakan kembali toples bekas coklat sebagai tempat penyimpanan gula pasir di rumah. Dengan metode reuse, tentu penyebaran sampah plastik yang sudah dibeli dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali seperti sedia kala. Selanjutnya adalah reuse. Reuse sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Contoh dari penerapan langkah reuse adalah membawa botol minum atau alat makan sendiri sehingga tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minum sekali pakai. Nah, langkah reuse yang lain yang bisa dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai adalah penggunaan kantong plastik belanja yang sudah dilarang di berbagai lokasi seperti DKI Jakarta. Produk yang jadi target utama untuk reuse adalah produk yang berbahan dari plastik. Tahap terakhir dari konsep 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi, seperti laut, tanah, dan udara. Produk bekas atau daur ulang sendiri sebenarnya lebih fleksibel, bahkan kerap memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah plastik secara drastis. Adapun produk yang didaur ulang memiliki desain yang unik dan sangat berbeda dengan jenis produk baru. Bahkan, beberapa pihak membuat aksesoris dari alat daur ulang yang dapat bermanfaat untuk mendongkrak ekonomi lingkungan sekitar seperti lingkungan RT atau RW. Contohnya seperti pada video, dengan memanfaatkan koran dan kardus bekas dapat dijadikan hiasan vas bunga. Sekian video penjelasan tentang 3R dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Apabila masih banyak terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.